Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, di sini saya Sigit Aris Munandar, mahasiswa Magister Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada angkatan 2023, peminatan Geologi Migas. Baik, di sini eh, kami akan mempresentasikan terkait analisa cekungan atau basin analisis, terutama terkait origin, kemudian basin infilling, dan hydrocarbon accumulation. Baik, kami mulai dengan tiga outline utama yang menjadi key point dari pembahasan yang akan kami sampaikan nantinya. Baik, pertama ada hubungan yang erat antara terjadinya suatu cekungan kemudian dengan teori yang sangat terkenal, yakni teori tektonik lempeng. Kemudian outline kedua akan membahas tentang basin infilling, nah terutama pada sisi petroleum system, karena basin infilling adalah hal yang sangat penting yang nanti dapat menguak tentang petroleum system. Baik, kemudian adalah yang ketiga terkait pembahasan lingkungan pengendapan pada basin infilling dan penjelasan keterdapatan suatu hidrokarbon pada suatu cekungan. Baik, kenapa pembelajaran analisa cekungan itu menjadi penting? Karena dalam eksplorasi migas menjadi penting pembahasan tentang analisa cekungan terkait bagaimana analisa cekungan itu sendiri bisa menguak hal-hal besar terkait geologi regional, kemudian belum sempurna pemahaman tentang petroleum system kalau kita tidak membahas tentang analisa cekungan. Maka pemahaman ini yang perlu kita bahaskan dan perlu kita pahami bersama terkait eksplorasi dalam bidang migas. Baik, pertama kami mulai dengan pengertian sedimentary basin. Jadi menurut Ensile 1992, beliau mengatakan suatu cekungan itu dikatakan cekungan sedimenter adalah cekungan yang terjadi pada suatu wilayah tertentu yang mana menerima sedimen dengan sangat tebal, kemudian dengan skala waktu geologi yang tentu sangat lama, dan di mana di dalam pembentukannya dikontrol oleh faktor tektonik, sehingga itu yang dapat membentuk suatu cekungan sedimenter. Baik, di sini ada beberapa pembahasan ataupun pembagian suatu cekungan. Paling tidak menurut Kingston et al. 1983 ada 9 pembagian dari suatu cekungan, yang mana ada 3 parameter yang membagi menjadi 9. Pertama terkait basement. Ya, pertama terkait basement, apakah basementnya berupa continental crust atau oceanic crust. Kemudian berdasarkan energi kinetik, apakah terkait dengan tumbukan kolisi, kemudian apakah dia merupakan pada batas divergen atau convergent ataupun strike slip transform. Kemudian yang ketiga terkait di manakah letaknya, apakah di tengah dari suatu lempeng ataupun terkait pada tepi suatu keras ya atau kerak. Sehingga di sini kita bisa lihat pembagian dari Kingston et al. 1983, kita bisa lihat pada sebelah kalau basementnya berupa continental basin, maka kita bisa lihat langsung ke bawah di sini. Kemudian kalau dia basementnya berupa oceanic crust, maka kita bisa membagi hingga pada yang di bawahnya, sehingga kita bisa simpulkan ada 9 pembahasan ataupun 9 pembagian cekungan-cekungan yang dibagi atau yang diklasifikasikan oleh Kingston et al. 1983. Baik, kemudian terkait tektonik dan sedimentasi cekungan, di sini kami membahaskan antara timing antara suatu terbentuknya suatu cekungan, kemudian dikaitkan dengan terjadinya sedimentasi atau deposisional pada suatu basin. Jadi ada istilah cekungan post deposisional, ada istilah cekungan sin deposisional, ada istilah cekungan pre deposisional basin. Walaupun sebenarnya ketiga terminologi itu
boleh sama kita kaitkan dengan post depositional basin, disebut juga pre-reef basin, kemudian syn depositional basin disebut juga umumnya dikenal dengan syn-reef basin, kemudian pre-depositional basin juga dikenal dengan post-reef. Jadi antara timing antara terbentuknya suatu cekungan dan timing sedimentasi sehingga terjadilah pembagian tiga basin tersebut. Jadi kita bisa lihat pada gambar di sebelah kanan atas, kita bisa perhatikan bahwasanya di situ pada gambar itu kita bisa lihat. Jadi kalau post depositional basin yang terjadi adalah awalnya sudah terjadi pengendapan, kemudian setelah endapan terbentuklah suatu cekungan yang diakibatkan oleh suatu gerakan tektonik, sehingga kita bisa lihat dari gambar di atas awalnya terbentuk suatu pelapisan yang homogen, kemudian kita bisa lihat membentuk suatu cekungan yang mana nanti terisi oleh sedimen lainnya. Kita bisa perhatikan bahwasanya yang menjadi ciri khas dari post depositional basin atau pre-reef adalah pada lapisan yang relatif homogen antara satu dengan yang lainnya. Kemudian pada syn depositional basin kita bisa lihat bahwasanya pada syn depositional basin artinya antara terbentuknya suatu cekungan dan terjadinya suatu sedimentasi pada cekungan tersebut terjadi pada timing yang bersamaan, sehingga kita bisa perhatikan terjadi penebalan lapisan pada tengah ya, pada tengah suatu cekungan, dan kita bisa lihat pada tepi suatu cekungan tersebut terjadi penipisan yang berlanjut. Kemudian pada pembagian yang ketiga ya, pre-depositional basin atau post-reef ya, kita bisa perhatikan di sini bahwasanya sudah terjadi adanya tinggian di sebelah kanan ini yang menandakan bahwasanya awalnya sudah terbentuk suatu cekungan, kemudian selanjutnya terisi oleh deposisional ataupun terisi oleh sedimentasi yang mengisi suatu cekungan tersebut. Baik, kemudian pembahasan yang paling penting dari analisis cekungan adalah pertama basin formation. Jadi perlu kami sampaikan bahwasanya pemahaman analisa cekungan paling tidak terhadap kita bisa ambil tiga parameter penting dalam pembahasan analisa cekungan, terlebih pada pembahasan eksplorasi migas. Pertama adalah basin formation, kemudian basin infilling, kemudian yang ketiga adalah pembahasan terkait basin inversi. Tetapi pada pembahasan kali ini kita cukupkan pada pembahasan basin formation dan basin infilling. Nah, di sini kita bisa perhatikan bahwasanya basin infilling tersebut adalah istilah geologi yang mengacu pada pengisian cekungan sedimen oleh sedimen yang baru. Ini dapat terjadi karena proses sedimentasi baik yang terjadi pada daerah darat atau terestrial ataupun pada lingkungan pengendapan marine. Tentunya kita bisa perhatikan bahwa suatu cekungan tersebut, karena suatu cekungan itu kan kita anggap suatu wadah, jadi satu wadah yang nantinya wadah tersebut diisi oleh sedimen-sedimen berupa basin infilling yang memasuki wadah tersebut, yang mana nanti dari basin infilling tersebut yang nanti menjadi cikal bakal terjadinya petroleum system. Maka seperti yang kami sampaikan pada awal tadi, kita harus pada eksplorasi migas tersebut, kita memang harus pertama pembahasan adalah tentang tektonik regional, tentang geologi regional, kemudian pemahaman yang tidak kalah penting adalah pemahaman tentang basin, tentang analisa cekungan yang mana sangat berhubungan dengan petroleum system dan hal-hal yang sangat penting pada keterdapatan suatu hidrokarbon pada wilayah tertentu. Baik, kita bisa perhatikan bahwa di sini adalah sedimen supply, di mana suatu wadah kemudian terisi oleh sedimen supply, kemudian bisa saja setelah terjadi pengendapan kemudian terjadi tektonik sehingga menyebabkan terbentuknya suatu cekungan lagi. Baik, kemudian terkait potensi hidrokarbon, penting kita bahas pada analisis cekungan karena
terlebih ini kita sangat terkait pada asesmen dari suatu basin. Jadi kita bisa lihat di sini bahwasanya pada awal dari eksplorasi migas itu kita berfokus pada area basin ya. Jadi kita bisa anggap di sini ya bahwasanya basin itu masih skala yang sangat-sangat luas. Kemudian kita ambil pada lingkup yang lebih kecil dari suatu basin. Kita di sini ambil yang bagian oranye ya. Kemudian yang oranye tersebut kita bisa ambil yang titik fokus lagi. Kemudian menjadi petroleum system. Kemudian dari elemen-elemen tersebut kita bisa kelompokkan menjadi play, sehingga terakhir kita bisa kelompokkan menjadi prospek, di mana prospek ini tentunya bagian yang sangat terkecil dari suatu suatu basin. Maka pemahaman dari suatu analisa cekungan menjadi key point dalam dalam asesmen ataupun dalam perancangan eksplorasi migas di dimanapun, termasuk di wilayah kita, di wilayah Indonesia. Baik, dalam akumulasi hidrokarbon penting penting kita menemukan bahwasannya terdapatnya 5 elemen kunci pada petroleum system. Jadi elemen ini menjadi sangat kunci dan sangat vital dalam penilaian suatu eksplorasi migas. Tentunya 5 hal pada petroleum system terkait source rock, terkait reservoir rock, kemudian keterdapatan seal rock atau caper rock, kemudian keterdapatan trap dan migration. Itu adalah hal yang sangat penting kita harus buktikan dalam suatu penilaian ataupun assessment eksplorasi migas, karena hal-hal itu yang bisa kita menjadikan suatu wilayah tersebut apakah dia cukup prospek untuk kita lanjutkan proyek migas pada daerah tersebut. Baik, jadi kita bisa lihat pada uh, chart ya, pada chart petroleum, pada petroleum system chart. Kita bisa lihat di sini antara hubungan um, beberapa unit elemen dan waktu pada terjadinya, sehingga di sini kita bisa lihat hubungan yang sangat penting dari sini. Jadi kita bisa lihat apakah source rock-nya sudah terbentuk pada suatu uh, waktu geologi. Kemudian kita bisa perhatikan apakah pada saat yang sama reservoir rock juga sudah terbentuk, karena pemahaman terkait timing dan pemahaman terkait elemen kunci menjadi hal yang sangat penting terkait eksplorasi migas dan terkait penilaian pada suatu wilayah yang menjadi wilayah kerja migas, terutama pada tahapan eksplorasi yang sangat-sangat membutuhkan pemahaman yang penting terkait sisi geologi. Baik, kami cukupkan pembahasannya sehingga kita bisa ambilkan satu kesimpulan penting bahwasanya basin adalah hal yang sangat penting dalam dalam eksplorasi satu migas, sehingga pemahaman terkait analisis analisis cekungan menjadi hal yang pokok yang perlu kita pahamkan sebelum kita memahami petroleum system dan elemen-elemen kunci pada pada suatu lapangan migas. Kemudian terkait pembagian tadi, ada 3 pembagian terkait timing antara pembentukan cekungan dan pengisian sedimentasi yang terjadi pada cekungan. Tadi ada 3, kita bisa bagi menjadi 3, ada pre-reef, kemudian syn-reef, dan kemudian post-reef. Sehingga dengan pemahaman kunci ini, karena pemahaman itu sangat-sangat penting terkait, apalagi nanti kita membahas terkait berhubungan dengan tektonostratigrafi, tentu itu menjadi elemen kunci lagi yang rasanya kita mungkin bisa kita pelajari lagi terkait terkait hubungan antara nama-nama tadi ataupun pada pre-reef, syn-reef, dan post-reef terkait dengan tektonostratigrafi, yang mana menandakan bahwasanya tektonostratigrafi adalah stratigrafi yang disusun berdasarkan aktivitas tektonik yang terjadi pada suatu basin. Baik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini mudah-mudahan menjadi ilmu. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.